Guys, tahu nggak sih? Di tahun 2010 aja, orang Amerika buang-buang buah dan sayur sampai 30 miliar dolar. Gila nggak tuh? Itu sekitar 30% dari semua hasil panen yang dijual loh. Alasannya, karena buahnya kelihatan jelek atau dikira udah busuk. Padahal belum tentu. Kamu pasti pernah lihat apel berbintik terus kamu skip. Atau tomat yang gak sengaja kamu tekan dan jadi lembek. Nah, cacat kayak gitu tuh sering bikin buah langsung di-cut buat dijual. Tapi sebenarnya itu kenapa sih? Jawabannya, itu bekas perang antara tanaman dan mikroba. Tanaman itu hidup berdampingan sama miliaran bakteri dan jamur. Ada yang baik, bantu lawan penyakit dan serap nutrisi, tapi ada juga yang jahat, menyerang buah bahkan setelah dipetik. Mereka ngisep nutrisi dan bikin noda di permukaan buah. Tapi kabar baiknya, mikroba itu jarang banget bahaya buat manusia. Soalnya sistem imun kita beda jauh dari tanaman. Jadi strategi mikroba buat ngebus pertahanan tanaman gak berlaku buat tubuh kita. Setelah buah atau sayur dipanen, mereka masih bisa hidup dan rentan terhadap serangan mikroba. Terutama jika ada luka atau kondisi penyimpanan yang kurang optimal. Mikroba seperti bakteri dan jamur bisa masuk melalui luka kecil atau celah alami, lalu mulai bekerja merusak struktur jaringan tanaman. Salah satu kelompok bakteri yang terkenal menyebabkan pelunakan ini adalah bakteri soft rot, seperti Pectobacterium carotiforum dan Erwinia sp. Mereka menghasilkan enzim yang menghancurkan pektin, yaitu lem alami yang menyatukan sel-sel tanaman. Akibatnya, jaringan buah atau sayur menjadi lembek dan berair. Contohnya pada tomat, bakteri ini bisa masuk melalui luka kecil lalu menyebar dan menyebabkan area yang awalnya kecil menjadi lembek dan berbau tidak sedap. Proses ini bisa sangat cepat, terutama dalam kondisi hangat dan lembab. Ada jenis buah dan sayuran lain ya yang bisa kita amati proses pelembekannya. Yang pertama, pisang. Jamur penyebabnya namanya Colletotrichum musae dan Fusarium sp. Setelah matang, kulit pisang jadi lebih tipis dan lembab. Ini yang bikin jamur mudah nempel dan menembus jaringan. Jamur melepaskan enzim seperti pektinase dan selulase yang merusak dinding sel, sehingga pisang jadi cepat lembek dan berlendir. Ada stroberi. Penyebabnya yaitu Botrytis cinerea atau penyebab busuk abu-abu. Jamur ini sangat suka kelembapan tinggi. Saat stroberi disimpan dalam suhu ruangan yang lembab, jamur tumbuh cepat, menembus jaringan buah dengan enzim hidrolitik. Ini bikin stroberi jadi lembek, berair, bahkan berjamur dalam hitungan jam. Lalu ada paprika atau bell pepper. Penyebabnya yaitu Alternaria alternata dan Erwinia sp. Saat ada luka kecil di kulit paprika, mikroba bisa masuk dan menyerang bagian dalam buah. Bakteri menghasilkan enzim yang menghancurkan pektin dan hemiselulosa, bikin buah jadi berair dan lembek, serta mengeluarkan bau tak sedap. Selanjutnya ada wortel. Penyebabnya yaitu Erwinia carotiforum atau bakteri soft rot. Bakteri masuk lewat luka kecil atau goresan pada permukaan wortel. Setelah masuk, mereka memproduksi enzim pelunak yang menyebabkan jaringan wortel runtuh dan jadi lembek seperti bubur, bahkan berbau menyengat. Selanjutnya ada selada. Penyebabnya yaitu Pseudomonas sp dan Xanthomonas campestris. Bakteri ini masuk melalui kerusakan pada daun atau tangkai. Mereka menyerang jaringan daun dan melepaskan enzim proteolitik serta pektinase yang bikin daun jadi layu, lembek, dan berlendir.
Ini sering terjadi di bawah selada yang terkena kelembapan dari kondensasi air di kulkas. Biasanya itu karena buah yang udah dipetik terus luka pas pengiriman. Nah, jamur jahat bisa masuk lewat luka-luka itu loh. Terus bikin sel-sel buah mati dan busuk. Inilah yang bikin buah jadi lembek atau coklat. Spot yang lembek biasanya rasanya udah nggak enak karena itu literally jaringan buah yang udah mulai membusuk. Tapi tenang aja, bagian lainnya bisa diselamatkan loh, asal nggak terlalu parah ya. Bintik-bintik kecil kayak di apel atau tomat biasanya cuma di permukaan doang dan nggak ngaruh ke rasa. Jadi jangan langsung ilfil dulu. Kalau soal bakteri kayak E. coli atau Salmonella emang bisa nempel di permukaan buah dan sayur. Tapi mereka bukan penyebab bintik. Mereka cuma numpang lewat dan gak kelihatan. Makanya yang penting itu cuci buah dan sayur yang benar, bukan malah buang yang bintikan. Ini nih tips dari aku untuk mencegah buah dan sayur agar tidak lembek. Tangani dengan hati-hati dengan hindari memar atau luka pada buah dan sayur saat panen dan transportasi. Simpan di tempat yang sejuk dan kering ya. Kondisi lembab dan hangat mempercepat pertumbuhan mikroba. Lalu cuci sebelum konsumsi. Meskipun mencuci tidak menghilangkan semua mikroba, ini membantu mengurangi jumlahnya. Yuk kita stop food waste bareng-bareng. Karena buah gak harus cantik buat bisa jadi sehat dan lezat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!